kadang-kadang tukang sampah lebih besar daripada kita yang kerja di kantor. Iya. Udah tinggal berapa lama? Hampir berarti 24 tahun. Oh, udah 24 tahun ya. Iya. Tidak berniat untuk menjadi warga sana atau kenapa tuh? Lama itu masih sama, kenapa sih misalnya ini gitu kan harus pindah warga negara toh gitu. Cuman nggak bisa voting dan jadi itu dia nggak masalah buat saya. Oke, sekarang kegiatan rutin sekarang tuh di perusahaan. Saya di perusahaan e-commerce. Saya sih kebetulan di liquor bidangnya, jadi wine company yang semuanya kita jualnya online. Iya. Oke. E-commerce. Nah, ini sedikit agak nyimpan dulu dikit ya. E-commerce di Indonesia juga kan ada. Banyak banget di sini juga. Dia berkembang pesat. Bagaimana nih perbedaan e-commerce di sana dan di sini? Pandangannya dari Ilmu sendiri. Saya nggak terlalu, karena saya terlalu banyak spend di sana. Cuman tentang e-commerce di sana saya melaluinya hampir 10 tahun sekarang. Awal-awal ketika saya masuk ke e-commerce itu di bidang e-commerce itu karena waktu itu saya kerja di satu perusahaan seperti fashion ya. Kita jual fashion dan lain-lain. Saya di situ di bagian produksi. Udah gitu saya ngelihat sih karena di sini penduduknya banyak ya. Mungkin berkembangnya pesat sekali ya. Kalau di sana kan penduduknya sedikit. Saya waktu itu hanya menghandle saya belum masuk logistik waktu itu. Ketika saya kerja di produksinya hanya untuk sampling di fashion. Tapi setelah itu company saya dijual ke salah satu company di sana, otomatis kan semua karyawan ikut juga. Dan ada perusahaan besar juga di Sydney. Saya kerja di situ, saya berpindah posisi menjadi di bagian logistik. Dan ketika saya di bagian logistik, saya waktu itu kebetulan bapak sakit. Saya disuruh pulang dulu ke sini, saya bawa pekerjaan itu ke sini. Jadi saya remote ya. Jadi saya udah 10 tahun lah remote sekarang kerja. Kantor saya selalu di Sydney. Nah, perbedaannya saya rasa semua udah online ya. Jadi untuk belanja juga online. Jadi perbedaannya ketika di delivery mungkin karena Indonesia banyak sekali ya. Iya. Betul. Nggak ada perbedaan yang signifikan sih. Cuman kayaknya lebih efektif, apalagi waktu pandemi orang tuh belinya online semua. Betul. Ya. Jadi artinya untuk e-commerce, kalau dibanding-bandingkan Indonesia pun maju loh Indonesia. Iya, maju loh Indonesia. Saya rasa gitu kan, dan bagus sekali gitu karena itulah. Cuman karena di Australia itu penduduknya sedikit, jadi ya lebih ini aja. Waktu itu sih saya menghandle e-commerce Europe dan Amerika ya. Jadi saya kerja jadi logistiknya. Jadi kita ada beberapa namanya dropship yang misalnya kita online nih barang tertentu, tapi ini semuanya dari Amerika. Nah, ketika si customer membeli item itu, kita langsung dari Amerika atau dari Eropa ke Australian market. Ya, ketika itu ekonomi masih bagus. Saya menjalankan itu gitu, dibantu sama beberapa staff di Indonesia. Saya ambil beberapa orang anak-anak yang bisa kerja sama saya gitu kan, membantu saya di bidang logistik. Walaupun saya ada di sini waktu itu. Saya membawahi beberapa orang karena kata company saya, logistik Indonesia, customer service Filipina, IT India gitu kan. Jadi kita dibagi beberapa negara. Saya menangani yang di Indonesia gitu kan. Anak-anak ini saya didik untuk ini di logistik. Berjalan Kang. Itu berjalan 4 tahun kita di sini. Ya, berjalan, dan saya pun di sini waktu itu. Perkembangannya bagus. Jadi saya nggak bisa melihat di Indonesia tapi saya lihat Indonesia perkembangannya pesat sekali. Pesat banget. Nah, sekarang ini saya pengen tahu nih kehidupan sosial di sana gitu loh. Kan kalau di sini
ibaratnya mau telepon sana telepon sini, ya merasa sudah dekat lah seperti apa. Ketika di sana itu gimana tuh? Apakah ada kumpulan dengan orang-orang Indonesia atau misalkan seminggu sekali lah, gimana? Misalkan? Ada sih, saya sih sama teman-teman waktu di Sydney ya, karena anak masih kecil, jadi kalau waktu itu kita ada perkumpulan Indonesia, anak saya sering main dengan ini, jadi ada setiap minggunya kita ketemu, tapi saya nggak terlalu aktif karena kesibukan sehari-hari saya bekerja full time, udah pulang kerja capek ya kan, harus ngurus anak dan suami, persiapkan dinner, makan, jadi untuk daytime itu kita agak susah. Tapi kalau untuk weekend biasanya saya isi dengan belanja dan bersih-bersih rumah, minggu kita istirahat. Jadi kalaupun ada undangan dari beberapa teman bersosialisasi ya berdasarkan undangan aja. Nggak pernah yang harus saya maksa untuk di komunitas ini. Tapi saya pernah sih ikut untuk saya ikut volunteer aja. Maksud artinya volunteer bukan untuk di komunitas Indonesia aja ya. Maksudnya di sana kayak ada Red Cross. Jadi saya ikut volunteer aja, ya ikut kerja aja sama mereka. Jadi kita bagi-bagi ke orang-orang tua, apa segala macam, itu nggak digaji, kita ikut aja. Kalau wajar lah seseorang mungkin pada suatu saat sangat rindu dengan suasana Indonesia. Suka ya. Pernah nggak? Oh iya, suka dong. Suasana seperti apa tuh yang dirindukan? Ya, sampai ngerasa waduh. Makanan. Masa nggak ada sih suasana, terutama sih ini ya waktu Idul Fitri ya. Kita udah beberapa tahun ini nggak pernah, ini Lebaran nih belum pernah pulang karena waktunya selalu nggak cocok aja gitu kan. Kalau saya sendiri sih nggak masalah, cuman anak saya sama suami kan dia kerjanya di gitu. Kalau saya kan kerja bisa di mana aja, remote gitu kan. Tapi mereka nggak bisa, jadi saya ngikut aja. Suasana Lebaran aja yang saya kangenin. Nah, gimana tuh suasana Lebaran tuh menenganinya atau seperti apa? Di sana suasana Lebaran saya kerja. Suami saya kerja. Saya pernah ngambil satu ini day off gitu ya. Ya paling ketemu sama orang Indonesia, makan ke KJRI di Sydney tuh. Kita makan di kasih ya begitu-begitu aja. Nggak seru Pasti seruan di sini. Pas rindu itu apakah langsung misalkan menandai tanggal ini day off-nya lah dimajuin gitu ya. Enggak sih, tapi ya karena biasanya kita pulang di end of the year ya. Karena kalau end of the year kita punya waktu yang panjang untuk ini. Karena mereka Natal. Ada jatah ya untuk ada. Karena kan kalau cuti ya tergantung dalam 1 tahun itu kita dapat cuti 1 bulan kan. Ya, jadi pakai aja itu gitu. Iya. Kalau kebetulan Lebarannya end of the year ya. Nah, itu katanya nih sekarang mau deket kan? Katanya Februari ya? Iya. Udah Maret kan? Nunggu nanti Februari Lebarannya. Januari ya. Jadi bisa pulang sekalian tahun baruan. Oke. Tadi disebut-sebut juga KJRI atau KBRI ya. Nah itu gimana sih peran KBRI di sana terhadap warga negara Indonesia? Oh ya baik-baik aja sih sebetulnya kalau untuk di Australia yang saya tahu mereka oke lah ya. Tapi saya kalau untuk ke KJRI itu biasa atau KBRI biasanya saya hanya untuk perpanjang paspor dan lain-lain. Peran mereka is oke sih. Kita kalau ada kesulitan apa-apa mereka open aja untuk datang, misalnya untuk ada keperluan apa. Seperti saya kalau ada saya di sini ada beberapa tas yang harus saya selesaikan, misalnya surat kuasa atau apa, mereka tanganinya baik kok. Ya, pelayanannya sangat bagus. Mendukung ya. Pelayanannya bagus ya. Ya, oke. Nah, jadi artinya tinggal di sana itu boleh dibilang lebih nyaman lah ya, lebih nyaman daripada di Indonesia. Nah kayak gitu. Bukan berarti merendahkan. Bukan. Iya, bukan. Tapi saya sama hal-hal yang ada value yang saya nggak dapat di sini, ada feel yang nggak saya dapat di sini. Seperti saya bilang tadi, Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi ini saya dapat di sana loh. Ada beberapa hal kecil yang, saya nggak bisa memberikan contoh nggak? Dibuka aja deh. Antri aja, masalah ngantri aja. Oh iya.
antrian aja ya. Kalau di sana tuh ngantri tuh betul-betul ngantri. Di sini saya kemarin kalau kita ke ATM nih saya, tiba-tiba ada orang yang masuk aja gitu. Saya di sini kan emosi gitu ya, yang biasanya kita nggak pernah begitu. Saya ngelihat orang kok nggak ada respect, appreciate. Ketika saya tegur dia, hey kamu ngantri dong. Kita kan lagi ngantri di ATM nih. Kamu main masuk begitu aja. Dan orang itu merasa nggak yang bersalah kayak gitu. Kalau di sana sih orang udah nggak, udah unacceptable kayak begitu, attitude yang nggak bisa kita tolerate gitu kan. Terus setiap orang istilahnya punten gitu kan gitu. Di sana tuh excuse me, I'm sorry, thank you, itu selalu setiap saat saya dengar gitu kan. Ya sebenarnya makanya saya selalu bilang sama suami saya, kok saya di sini ya merasakan orang lebih toleransi daripada di sana gitu loh. Ada apa ini dengan Indonesia? Sampai mereka kehilangan kesadaran ini, dan kesadaran ini ada di sini. Kebersihan aja. Ya kan, masalah kebersihan hal kecil. Sampah saya nggak pernah dilihat, tapi di sini orang bebas aja gitu buang sampah. Kita tuh udah kebiasaan kan, kalau di sini saya sampah tuh dibawa-bawa karena udah kebiasaan di sana gitu kan. Nggak bisa saya buang sampah sembarangan atau gimana gitu kan. Gitu. Jadi ada hal-hal yang nggak saya dapat di sini tapi saya dapat di sana. Kebersihan sebagian dari iman ya. Betul. Kenapa nggak diaplikasikan di sini? Tapi aplikasinya ada di sana. Bersih. Di sini sampah saya lihat di mana-mana gitu kan. Nah ini ada, padahal kan di agama dia bilang jelas bahwa kebersihan ada sebagian dari iman. Mungkin mereka mempelajari dulu ke sini baru di sana diaplikasikan. Mungkin ya, nggak tahu tuh. Mungkin ya. Tapi kalau saya sih merasa, saya bukan menjelekkan, bukan ya. Tapi saya merasakan itu gitu, mengalami itu gitu. Karena ini saya rasa ini ada krisis kesadaran di sini yang saya rasa ini orang kok tambah sini kok nggak tahu ya saya, cuman saya merasakan hal-hal yang berbeda di sini. Nah, ini mengenai krisis tadi ya. Apakah di sana peran pemerintah itu terhadap warganya dan juga warga negara asing itu dirasakan ada sangat perhatian, care-nya. Ketika kita pandemi aja kemarin, kita percaya waktu COVID, kita tutup tuh kan semua, ya kan? Semua orang itu nggak bekerja. Doesn't matter kamu orang Australia, ya citizen atau enggak. Ada yang kos di tempat saya, dia dia student. Dia nggak kerja juga sama. Dapat loh dari pemerintah 3 bulan berturut-turut digaji kita. Kalau kita dapat ya. Nah itu. Jadi kayak gini ya. Jadi di sana itu ya Kang, saya merasakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Justru yang awalnya di sini ya. Awalnya di sini harusnya aplikasinya ada di sana. Saya jadi garuk-garuk gatal. Buka itu. Nah, saya ngerasainnya di sana. Jadi kita bayar tax, gaji kita dipotong 21% per gaji. Benefitnya saya dapat di sana. Satu buat anak. Kedua, maksudnya buat anak-anak kesejahteraan. Jadi memang ketika teks itu ditarik, dipungut dari warganya, itu kembali lagi ke warganya itu sangat nyata. Jelas, kesehatan kita semua gratis. Maksudnya kecuali mata dan gigi itu ada hitungan tertentu. Gratis lebih mahal. Gitu ya? Yang lain-lain mau operasi apapun seininya itu gratis. Dari teks yang 21% itu udah include masalah kesehatan gitu. Dan dokter sih kemarin ini dokter gratis, cuman nggak tahu ada masalah apa kita harus bayar sih kan, tapi nggak seberapa gitu aja. Itu terus masalah pendidikan. Anak saya kan sekolah di sana terus. Pendidikan anak saya gratis sampai SMA. Nah, SMA dia sekarang di university. Kalau dia citizenship dia dapat hak pinjaman dari pemerintah. Nanti ketika dia sudah bekerja diambil uangnya, nggak banyak untuk gantiin biaya kuliah dia. Jadi banyak hal-hal yang saya rasakan, ini worth it gitu loh. Artinya, terasa gitu mas saya. Saya operasi waktu itu nggak bayar sepeser pun.
dan pelayanan rumah sakitnya baik sekali. Nah itu tuh hal yang seperti itu. Ketika misalkan saya menyoroti masalah ini mah nonton di film ya. Kalau di film ketika ada yang sakit, ketika ada yang tindakan operasi atau apa, itu benar-benar langsung ditangani, langsung eksekusi seperti langsung apa? Eksekusi urgent. Saya kemarin ini pengalaman saya pribadi, ada hal yang saya kemarin itu ada kista. Ya kan, kata saya nggak merasakan bahwa itu sakit yang ini gitu ya. Ternyata pas dokter bilang, oh Bu, ini urgent, ini harus segera diangkat, bla bla bla. Hari 2 bulan kemudian, 1 bulan kemudian, saya dikasih prioritas untuk ke sana untuk operasi lebih cepat. Dan cepat aja, nggak ada blabibu lagi, nggak ada harus apa-apa lagi, langsung set tindakannya gitu loh. Gitu. Saya juga oke. Tapi kalau yang bisa ditunda ya nggak apa-apa gitu ya, bisa operasinya bisa ditunda, bukan urgent gitu ya, bisa ini nggak masalah gitu. Tapi kalau yang udah di urgent itu dia tetap diprioritas. Saya dalam 1 bulan udah dapat langsung. Dan itu free of charge. Free of charge. Saya nggak keluar sedikit pun untuk obat dan lain nggak ada. Ya ada sih di kita juga, tapi harus bayar dan harus menunggu lama. Nah itu kan saya mendengar dari beberapa keluarga saya juga yang katanya BPJS bla 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 gitu kan. Saya rasa ya gimana ya, saya nggak ngerti sih ke sistem di sini karena saya mungkin terlalu lama di sana. Tapi yang saya rasakan di sana seperti saya tadi bilang. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, saya terasa di sana gitu. Ya, terasa sekali. Jadi pengen pindah nih. Makanya mangga saya tunggu di sana. Gimana nih kalau saya misalkan pengen pindah ke sana, bagaimana prosesnya, seperti apa, aturannya kayak gimana di sana sampai tadi dapat residence, permanent residence seperti apa? Waktu saya apply permanent residence itu di tahun 2001, itu Australia lagi membutuhkan tenaga beberapa kategori, marketing, ke dokter, bla bla bla, banyak sekali waktu itu. Kebetulan waktu itu saya ambil di marketing, karena saya waktu itu kerja di perusahaan Jepang di marketing kan. Saya apply ke sana as a marketing gitu kan. Nah dari situ saya proses ternyata dapat gitu loh, dengan berbagai persyaratan dan bla bla bla. Karena untuk ke sana itu kita harus lulus IELTS ya kan, TOEFL-nya lah ya kalau Amerika. IELTS waktu angkatan saya itu 6,5, katanya sekarang nggak segitu lagi, 7,5. Iya, itu IELTS. Dari reading, speaking, writing dan listening itu harus mencapai 7 something dan 7 lah gitu. Nah itu kan susah juga itu ya. Nah itu udah gitu ada persyaratan kita kerjanya di perusahaan apa. Kalau saya di kategori itu bisa aja misalnya kalau punya uang di kategori bisnis, misalnya beli bisnis di sana. Ketentuan sekarang kita harus punya $2 million yang diinvestasikan di Australia dan tidak bergerak uangnya. Dan di situ kita harus buka bisnis di sana. Itu ada kemungkinan sama pemerintah Australia dikasih permanent resident. Tapi sekarang prosesnya bukan permanent residence lagi, Kang. Jadi setelah kita apply, kita dapat nih approval dari Australia. Sekarang TR dulu selama 2 tahun. TR itu artinya temporary permanen, ya kan? Temporary permanen itu dia melihat ini kita bagus nggak selama 2 tahun ini, gitu kan? Jadi warga negara dia tuh bagus nggak, gitu kan? Ada diawasi dulu. Diawasin dulu. Kalau bagus ya udah 2 tahun kemudian kita dapat full PR, permanent residency, gitu. Sekarang seperti itu. Dan sekarang tuh susah sekali. Sekarang malahan di kategori tertentu, cuma chef dan dokter gitu yang bisa. Dan kemarin itu chef udah tutup, udah nggak bisa lagi pertanggal 1 Juli. Karena sudah terlalu banyak. Mungkin karena efek dari pandemi kemarin ya. Banyak yang nganggur juga gitu. Baik, Teh Irma, sepertinya kalau pengen digali itu banyak kan? 3 hari lah ya. Iya, kayaknya saya harus nginep sini ya. Ngobrolnya banyak sekali nih. Makasih sekali nih atas informasinya. Sama-sama. Dan saya kembalikan lagi kepada pemirsa Tolombong Podcast ini. Bagaimanapun, tapi satu pertanyaan saja. Satu lagi ya.
Teh Irma belum lupa sama Sumpah Pemuda dan Indonesia Raya, Pan? Oh enggak. Sumpah Pemuda. Enggak, ini menanya aja. Jangan disebut. Enggak dong. Pancasila saya masih ingat. Masih ingat ya? Masih. Ya, Oke. Baik, itulah obrolan-obrolan kita dan saya kembalikan lagi maknanya kepada Anda semuanya. Yang jelas, insya Allah kita akan menyajikan selalu informasi yang semoga menginspirasi dan mengedukasi. Dan itulah apa yang sudah kita obrolkan. Sekali lagi, Anda yang memaknai. Jangan lupa subscribe, kemudian like, kemudian komennya ya. Dan sampai jumpa lagi di Tolombong Podcast mendatang. Salam. Oke, Australia. Oh, Jadi pengen mikir nih.